Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur kalau pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami semua. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami sepanjang malam. Sekarang kami akan memulai perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Tolonglah kami ketika menyanyi, berdoa, dan mempergumulkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah hati dan akal budi kami, sehingga kami dapat memahami sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 128 bersama Saudara Yosef dan Saudari Nadia.
Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 5-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, adakah orang yang tidak menghadapi masalah dalam hidup ini? Saya rasa selama kita hidup di dunia ini, masalah selalu ada bersama kita. Tidak peduli orang miskin maupun orang kaya, orang biasa atau pejabat, bahkan seorang raja seperti Raja Daud, dia juga punya masalah. Tidak peduli apa sukunya atau rasnya, bahkan seorang nabi seperti Nabi Elia atau para rasul yang hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Ternyata mereka juga tidak terhindar dari masalah hidup. Sahabat, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah tentang istri seorang nabi yang mengalami masalah ekonomi dalam hidupnya. Di Israel, pada zaman Nabi Elia, Nabi Elisa, memang ada banyak nabi. Namun, tidak semuanya adalah nabi yang terkenal. Seperti istri nabi yang datang kepada Nabi Elisa, dia juga nabi yang tidak terkenal. Perempuan ini mengeluhkan masalahnya kepada Elisa. Dia punya hutang dan tidak punya uang untuk membayar. Penagih hutang sudah datang ke rumahnya untuk meminta uangnya. Kalau dia tidak dapat membayar, maka 2 anaknya akan diambil untuk menjadi budak. Maka Elisa bertanya kepada istri nabi itu, apa yang dia punya di rumahnya. Perempuan itu mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa kecuali minyak dalam buli-buli. Sahabat bisa membayangkan betapa sulitnya hidup istri nabi ini. Dia harus menghidupi 2 anaknya, namun dia tidak punya apa-apa. Alangkah menderitanya hidupnya. Padahal dia adalah istri seorang nabi, hamba Tuhan. Mengapa hidupnya tidak dipelihara Tuhan? Mengapa dia harus hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah Tuhan tidak peduli kepada istri nabi dan anak-anaknya? Sahabat, tentu saja Tuhan peduli kepada istri nabi dan anak-anaknya. Setelah Elisa bertanya apa yang dia punya, dan perempuan itu mengatakan bahwa dia hanya punya minyak dalam buli-buli, maka Elisa menyuruh perempuan itu mengumpulkan bejana-bejana kosong sebanyak-banyaknya untuk menampung minyak yang kemudian dituangkan dan mengalir, terus mengalir, tidak ada hentinya hingga bejana terakhir dan tidak ada bejana lagi, barulah minyak itu berhenti mengalir. Apakah Nabi Elisa sakti? Tentu saja tidak. Melainkan Tuhan yang membuat mujizat melalui Nabi Elisa untuk menolong istri Nabi dan anak-anaknya sehingga mereka bisa selamat. Sahabat, itulah cara Tuhan menolong istri Nabi dan anak-anaknya. Apakah hanya dengan cara itu Tuhan menolong umatnya? Tuhan menolong menurut caranya yang kadang tidak pernah kita sangka dan juga kita tidak memahaminya. Mungkin sahabat pernah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dan tidak pernah disangka oleh sahabat. Ada banyak orang yang memberi kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang ajaib.
Ketika saya tinggal di Boyolali, saya diminta oleh jemaat yang tinggal di Solo untuk melayani perayaan Natal. Jarak antara Solo Boyolali kira-kira 30-an kilometer. Mobil yang saya kendarai adalah mobil tua. Setelah saya menempuh setengah perjalanan, tiba-tiba mobil mogok. Saya tidak mungkin membawanya ke bengkel karena mobilnya mogok tepat di depan sebuah pabrik dan di sekelilingnya adalah sawah-sawah. Perjalanan kami masih kira-kira 15-20 km lagi. Saya dan Bu Iin memutuskan untuk meninggalkan mobil di tempat itu dan mencari kendaraan umum. Jalan di mana kami berhenti adalah jalan raya Solo-Semarang. Maka pasti ada banyak kendaraan umum yang lewat, terutama bis. Tapi tidak disangka, tiba-tiba ada taksi yang lewat, yang semestinya tidak lewat di situ, karena dia adalah taksi di kota. Jadi saya coba hentikan taksi tersebut, dan saya minta dihantar ke alamat tempat untuk Natalan itu. Ajaibnya, sopir taksi itu tidak mau dibayar ketika sudah sampai di tempat. Katanya, sekalian jalan pulang kok, Pak. Terima kasih sekali, Pak sopir taksi yang baik hati. Itulah cara Tuhan menolong kami dengan cara yang ajaib. Tuhan mengirim taksi di saat yang tidak terduga sama sekali. Karena kami diantar taksi, maka kami bisa langsung ke lokasi. Andaikan kami naik bis, kami harus berhenti di suatu tempat dan harus mencari kendaraan lain untuk sampai di tempat, di lokasi itu. Dan pasti kami akan terlambat. Sahabat, benar sekali firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan selanjutnya. Maka dengan iman yang teguh, jangan khawatir dengan hidup kita. Percayalah bahwa Bapa di sorga selalu memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Maka percayalah. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa pengasih, terima kasih atas firman Tuhan yang kami renungkan. Tolonglah kami agar makin percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami, karena kami tahu Tuhan selalu mengasihi kami semua. Saat ini perkenankan kami memohon kemurahan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan, khususnya menjelang pemilu 2024. Kiranya bangsa kami tidak mengalami perpecahan. Sebaliknya, kiranya bangsa kami selalu bersatu sekalipun di dalam banyak perbedaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Pakailah gerejamu untuk menjadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera surgawi bagi dunia ini. Secara khusus, pakailah GKI Tumapel agar kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi Kota Malang melalui karya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami juga memohon untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dan yang lanjut usia. Mohon Tuhan sembuhkan para sahabat yang sakit dan berikanlah kesehatan yang baik bagi yang lanjut usia. Kuatkanlah iman mereka agar mereka selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, studi kami, dan juga pelayanan kami. Mohon Tuhan juga berkenan melimpahkan berkat rezeki untuk mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.